Hai Sobat Lentera, tahukah kamu bahwa perubahan iklim yang menyebabkan kenaikan permukaan air laut ternyata juga berdampak pada kehidupan di laut? Bagaimana hal itu terjadi ya? Hal ini terjadi karena banyak organisme yang memiliki peran penting di laut ternyata rentan hidupnya terhadap perubahan suhu, tingkat salinitas, dan keasaman air laut. Lalu, bagaimana ya dampak dari perubahan iklim pada kehidupan di laut? Yuk, kita cari tahu bersama. Pertama, rantai makanan di lautan akan terganggu dan banyak hewan laut yang akan punah. Terumbu karang merupakan tempat untuk beberapa hewan laut makan dan berlindung dari predatornya. Beberapa hewan laut yang hidup di terumbu karang adalah ikan-ikan kecil, ikan kerapu, kakap, tiram, kerang, dan lain-lain. Jika terumbu karang tidak ada, maka kemungkinan hewan-hewan ini akan punah. Jika ikan-ikan kecil sudah berkurang karena kehilangan sumber makanannya, ikan-ikan predator juga akan merasakan dampaknya. Rantai makanan akan terganggu dan keanekaragaman hayati yang ada di lautan pun berkurang. Kedua, manusia akan kesulitan. Terumbu karang sangat penting bagi jutaan orang yang bergantung padanya, baik untuk pekerjaan, makanan, hingga untuk pariwisata. Matinya terumbu karang akan menurunkan populasi ikan di laut. Hal ini akan membuat nelayan kesulitan mencari ikan, serta sumber makanan manusia pun akan berkurang. Dan tahukah sobat, bahwa 1/5 sumber protein yang dikonsumsi di seluruh dunia ini bersumber dari laut? Terumbu karang juga menjadi salah satu sumber ketertarikan pada wisatawan. Jika terumbu karang ini mati, maka pendapatan pariwisata pun akan berkurang. Ketiga, ancaman abrasi pantai. Terumbu karang adalah penghalang alami yang menyerap atau memperkecil kekuatan gelombang ombak yang menuju ke pantai, sehingga ombak tidak merusak ekosistem pantai atau abrasi. Sebenarnya, masih ada hutan bakau dan padang lamun yang dapat memecah kekuatan gelombang. Tetapi, tanpa terumbu karang, kekuatan gelombangnya juga dapat menghancurkan hutan bakau sehingga mengancam warga yang tinggal di daerah pesisir. Tidak hanya berdampak pada terumbu karang saja sobat, tetapi juga pada ekosistem laut lainnya seperti ekosistem lamun, plankton, ataupun ekosistem mangrove. Kenaikan suhu yang signifikan membuat ekosistem-ekosistem ini juga kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga organisme tersebut akan mengalami degradasi atau penurunan atau bisa saja kematian massal pada organisme laut. Nah, jika organisme-organisme di laut ini mati, maka manusia bisa kekurangan oksigen nih sobat. Kok bisa ya? Hal ini karena laut merupakan paru-paru terbesar dunia. Potensi laut dalam menghasilkan oksigen lebih tinggi dari daratan dikarenakan luas laut mencapai 70% dari luas permukaan bumi. Oksigen tersebut dihasilkan oleh fitoplankton yang berada di seluruh perairan bumi. Fitoplankton adalah organisme yang menyumbang 80% kebutuhan oksigen yang ada di bumi ini. Fitoplankton akan berespirasi menghasilkan gelembung-gelembung oksigen yang terdapat di dalam laut. Oksigen tersebut terlepas ke udara dan menjadi gas yang bisa dinikmati oleh seluruh makhluk hidup yang ada. Nah, coba sobat bayangkan jika ekosistem laut rusak dan manusia kekurangan oksigen. Apa yang akan terjadi pada manusia ya jika kekurangan oksigen? Yuk, komen jawabannya di kolom komentar sebelum kita lanjut cari tahu apalagi dampak dari perubahan iklim ini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya sobat.